Kiranya Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sembah Dia, kita lakukan Dia. Sebab Dia sumber segalanya bagi setiap kita. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas Engkau Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami berada satu hari lagi di pelataran ini semua akan hormat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ini kelayakan siapa di kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam Tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan curah kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang memampukan setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir, Engkau Allah yang sanggup berdiri setiap hati mereka satu persatu, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap merasakan kuasa yang daripada-Mu. Hadirat-Mu tetap memenuhi setiap mereka, dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat dan boleh Tuhan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah segenap hati kami, biar kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin mengenal akan pribadi-Mu yang luar biasa. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang menuntun siapakah hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu ku lihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah.
dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan, tak pernah kehilangan. Tanganmu menjaga hidupku bersamamu Tuhan. Oh, ya biar Tuhan sendiri yang katakan bersama biar Tuhan bersamamu ya Tuhan, aku selalu berjalan dengan sayangmu, bukan terbaik ini bersamamu. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersama-sama katakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang.
Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami mengalami pengalaman baru bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil menjadi ada. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan
lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai yang paling tinggi. Haleluya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala kita. Saksikan kemurahan-Mu.
boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ya Tuhan, yang bayar dosaku. Ya Tuhan, yang kalahkan malu. Ya Tuhan, menangkan semuanya. Baginya tiada yang mustahil. Dia jangan sendiri yang katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, yang bayar dosaku. Ya Tuhan, yang kalahkan malu. Ya Tuhan, menangkan semuanya. Baginya tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan Tuhan yang sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Ya Tuhan yang bayar dosa. Ya Tuhan yang bayar dosaku. Ya Tuhan yang kalahkan malu. Ya Tuhan, menangkan semuanya. Bagi Dia, oh, haleluya. Ku akan menang
Sungguh benar Tuhan, ada sebuah jaminan kepastian di dalam Tuhan Yesus selalu ada kemenangan. Sebab Engkau Allah pemenang, maka Engkau sanggup untuk menjamin kemenangan buat setiap kami yang percaya dan belajar hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Dalam pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah dengan hati yang lembut, dengan hati yang rendah, kami boleh menerima pesan firman, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, lalu pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkatakan melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Siap kembali Bapak Saudara. Shalom. Kalau kita bersekutu ya boleh. Nah, pagi hari ini sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang penilaian di dalam hidup. Penilaian di dalam hidup. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa Pak maksud judul dari firman Tuhan pagi hari ini? Penilaian di dalam hidup. Penilaian di dalam hidup adalah bagaimana kita menilai suatu hal di dalam hidup kita. Sekali lagi, arti penilaian di dalam hidup, yaitu judul firman Tuhan. Arti penilaian di dalam hidup adalah bagaimana kita menilai suatu hal di dalam hidup kita. Penilaian ini sangat penting sebab penilaian akan menentukan arah hidup kita. Sekali lagi Saudara ya, penilaian kita tentang hidup ya, tentang apa yang ada di hidup kita itu sangat penting. Karena itu akan menentukan arah hidup kita. Tentunya kalau kita punya penilaian yang salah, arah hidup kita akan salah. Tapi sebaliknya kalau kita punya penilaian yang benar, penilaian yang tepat, maka arah hidup kita juga akan benar. Arah hidup kita juga akan tepat. Seringkali tanpa kita sadari, iblis berusaha menukar, ya sekali lagi, tanpa kita sadari, iblis berusaha menukar nilai-nilai kehidupan, sehingga yang seharusnya penting dalam hidup menjadi tidak penting, ataupun sebaliknya, hal-hal yang tidak penting justru dinomorsatukan. Saya ulang Saudara ya, ini kalimat penting. Seringkali tanpa kita sadari, iblis berusaha untuk membujuk, merayu, menipu dengan menukar nilai-nilai kehidupan kita, sehingga nilai kehidupan yang seharusnya penting menjadi kita anggap tidak penting. Sebaliknya, nilai kehidupan yang penting, yang tidak penting, justru kita nomorsatukan dalam hidup ini. Ya, jadi iblis sangat berusaha untuk membujuk,
menipu setiap umat Tuhan supaya memutarbalikkan, menukar nilai-nilai kehidupan yang kita miliki. Yang tidak penting kita anggap jadi penting. Sebaliknya yang penting malah kita anggap tidak penting. Nah ini bahaya. Karena apa? Saya katakan di awal, kalau sampai salah menilai, arah hidup kita juga akan salah. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke sebuah tujuan, salah arah, apa yang terjadi? Kita nggak akan sampai ke tujuan. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya keluar kota, pernah waktu itu karena memang agak capek, ya sudah sekian belas jam saya nyetir, masuk ke pompa bensin. Nah waktu masuk ke pom bensin, saya beli bensin. Habis beli bensin, saya itu keluar kembali ke arah yang sama seperti saya berangkat. Jadi kalau tadi saya ini belok ke kanan, keluar itu seharusnya saya belok ke kanan. Tapi ini enggak, saya keluar belok ke kiri. Jadi dari Surabaya saya sudah mau hendak menuju ke Bandung, tapi ini di tengah jalan, perjalanan saya sesudah beli bensin, saya balik lagi ke Surabaya. Itu baru saya sadari kira-kira setengah jam. Loh, ini kok seperti tempat atau ini apa? Ini kok seperti saya pernah lihat tadi ya. Seperti saya sudah lewati. Saya lihat petunjuk arahnya tidak jelas. Waktu itu belum marah GPS ya. Kalau sekarang kan pakai GPS. Katanya GPS itu goblok tapi pasti sampai. Gak ngerti arah tapi pasti sampai. Tapi jangan keliru ya, GPS kadang-kadang menyesatkan. Ya, ada yang cerita pakai GPS di bawah, masuk jalan kecil sampai terakhir jalan buntu. Ya, di depan itu sawah. Katanya GPS lanjut jalan terus. Kalau jalan terus di sawah, kecemplung sawah. Ya, nah akhirnya saya baru sadar aku keliru ya, salah arah. Jadi saya mau balik lagi ke Surabaya. Baru setelah sadar saya putar balik lagi, membuang waktu. Mengapa? Karena salah arah. Hidup ini juga bisa begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara saya tidak memiliki penilaian yang benar, tertipu oleh bujukan iblis, yang penting kita anggap tidak penting. Ya, yang tidak penting malah kita anggap penting. Nah ini bahaya. Akhirnya apa? Kita salah arah. Kita tidak mencapai tujuan yang seharusnya. Mengapa? Karena salah di dalam menilai. Nah pagi hari ini kita akan belajar bersama sesungguhnya apa yang bernilai di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Ya, sekali lagi, apa yang bernilai di dalam hidup kita. Kalau kita tahu apa yang sesungguhnya bernilai dalam hidup kita, maka itu akan kita jadikan sebagai sesuatu yang penting. Sehingga arah tujuan kita benar sampai ke tujuan sebagaimana seharusnya. Ada tiga ke yang bernilai di dalam hidup kita. Yang pertama yang bernilai di dalam hidup kita adalah kehidupan. Sekali lagi ya, yang pertama yang bernilai di dalam hidup kita adalah kehidupan atau hidup itu sendiri. Hidup yang adalah anugerah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sekali lagi ya, hidup yang adalah anugerah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Mari kita buka Injil Matius pada pasal yang ke-6. Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kita perhatikan kalimat yang berikut. Bukankah hidup itu lebih penting? Sekali lagi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Penekanan dikatakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang salah menilai maksudnya ya. Karena mereka berpikir makanan, kebutuhan jasmani adalah yang terpenting di dalam kehidupan. Maka ketika Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang membuat mungkin ya ekonomi agak seret, ya pekerjaan agak kurang lancar, ya mulai pikiran hati gelisah, ketakutan, kebingungan. Padahal dikatakan hidup lebih penting daripada makanan, hidup lebih penting dari pakaian, hidup lebih penting dari segala hal-hal yang bersifat jasmani. Bukan saya bilang makanan nggak penting, bukan saya bilang pakaian nggak penting, bukan saya bilang bahwa hal-hal yang jasmani tidak penting. Tetapi itu bukanlah yang terpenting, bukanlah hal yang sangat penting. Karena yang terpenting yang pertama, hal yang sangat penting yang pertama dalam kehidupan adalah hidup itu sendiri. Ya, hidup itu sendiri. Hidup yang adalah anugerah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kalau Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita, maka berani dipastikan Allah juga pasti menganugerahkan penunjang kehidupan. Saya ulang ya, kalau Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita, maka Allah juga pasti menganugerahkan penunjang untuk kehidupan. Seperti apa penunjang kehidupan? Penunjang kehidupan itu bisa jadi talenta. Talenta itu waktu, kesempatan, kemampuan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, sekali lagi, talenta itu bicara tentang waktu, kesempatan, kemampuan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan akan mengaruniakan, Tuhan akan anugerahkan talenta menunjang kehidupan kita. Tuhan akan anugerahkan kesehatan untuk menunjang kehidupan kita. Tuhan akan anugerahkan berkat untuk menunjang hidup kita. Itulah sebabnya Matius pasal 6 berkata, janganlah kamu khawatir. Bukankah burung-burung di udara Tuhan pelihara? Bukankah bunga bakung di padang Tuhan hiasi? Mengapa kamu khawatir? Ya, jadi yang pertama, yang bernilai di dalam kehidupan adalah hidup itu sendiri. Kehidupan, ini ke yang pertama, yang bernilai di dalam hidup kita. Kalau Allah menganugerahkan kehidupan, maka Allah juga pasti menganugerahkan penunjang kehidupan. Ya, hidup yang sangat berharga. Tentunya Allah punya rencana dalam hidup kita. Tidak setelah kebetulan kita hidup, ya pasti ada sebuah rencana yang indah yang Allah siapkan buat setiap kita. Dicatat di dalam kitab Efesus, kita buka ya, Efesus pada pasal yang pertama di ayat yang Efesus pertama di ayat yang keempat. Efesus pertama di ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Ayat ini berkata bahwa sebelum kita ada, Tuhan itu sudah punya planning untuk setiap kita. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Mazmur, wah luar biasa. Mazmur 139, Mazmur 139 di ayat yang ke-13 mulai. Mazmur 139 di ayat yang ke-13 mulai. Sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, artinya terbuka, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, yaitu di rahim ibu kita. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu, mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak, masih janin, ya dilihat. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi ternyata peristiwa Allah menciptakan kita menjadi manusia, memberikan kehidupan kepada kita, itu luar biasa, anugerah yang luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu melihat film pembentukan anak yang ada dalam kandungan? Wah, luar biasa. Ya, itu dari janin yang kecil, pertemuan dari sperma dan ovum, ya bisa membentuk janin, kemudian janin itu bisa bertumbuh. Dan ketika janin itu bertumbuh, bisa muncul ada tulang-tulang, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada tubuh, ada anggota-anggota tubuh yang lain. Wow, luar biasa. Ya, kalau kita membayangkan, ya, kalau kita merenungkan hal ini, tentu kita akan kagum akan Tuhan yang begitu luar biasa menciptakan kita. Ya, nah kalau Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, maka kita percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia punya rencana yang besar atas hidup kita. Nah, sebab itu mari kita mau belajar ada di dalam rencana Tuhan, sehingga rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang besar itu boleh tergenapi dalam hidup kita. Yang ini yang pertama. Yang pertama yang bernilai dalam hidup kita adalah kehidupan atau hidup itu sendiri. Sekarang yang kedua yang bernilai di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang bernilai dalam hidup kita adalah keselamatan. Sekali lagi, keselamatan. Keselamatan juga merupakan anugerah Tuhan. Adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dibeli dengan uang ataupun kekayaan. Orang yang kaya bagaimanapun, dia tidak bisa membeli keselamatan dengan uangnya, dengan kekayaannya. Tidak bisa. Mengapa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang sangat mahal harganya. Nah, ini adalah bagian dari nilai kehidupan yang sangat penting dalam hidup kita. Ya, Mazmur pasal 49 di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 49 ayat yang ke-8. Kalau di Alkitab elektronik itu ayat yang ke-7. Kalau di Alkitab buku itu di ayat yang ke-8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya.
Ini bicara tentang keselamatan ya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kekayaan yang besar bagaimanapun tidak akan pernah bisa membeli keselamatan. Keselamatan tidak akan bisa didapat karena punya kekayaan, karena punya uang yang banyak. Tidak bisa. Karena apa? Dikatakan terlalu mahal harganya. Nah, ini bicara tentang hal yang sangat bernilai dalam hidup kita. Itulah keselamatan. Ya. Satu ayat lagi. Markus pasal yang ke-8 di ayat yang ke-36. Markus 8 ayat yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Ini bukan cuma kaya, ini sangat kaya karena punya seluruh dunia. Ya, berarti sangat kaya, ya. Kekayaannya tidak terhitung. Tetapi Alkitab berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada yang bisa mengganti nyawa, mengganti keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan kekayaan yang bagaimanapun besarnya. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab beritahu kepada kita hal yang bernilai, yang penting dalam hidup kita. Yang kedua adalah keselamatan, sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Sakyus, seorang pemungut cukai yang diceritakan dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-19. Ya, Sakyus seorang pemungut cukai, suatu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Sakyus bertemu dengan Tuhan Yesus, Alkitab mencatat Sakyus bertobat. Sekali lagi, Sakyus bertobat. Dia berubah. Cara pandangnya tentang kehidupan juga berubah. Mengapa saya katakan berubah? Dulu bagi Sakyus yang terpenting dalam hidup adalah uang. Sekali lagi, bagi Sakyus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebelum dia bertobat, bagi dia yang terpenting dalam hidup Sakyus adalah uang. Pekerjaannya pemungut cukai, dengan pekerjaannya pemungut cukai, dia bisa mendapat uang dengan mudah. Ya, dia memeras orang-orang yang bisa diperas untuk bisa mendapatkan cukai atau pajak. Semakin besar ya pendapatannya, dia pikir ini akan menambah kekayaanku, ini akan membuat hidupku menjadi semakin terjamin, semakin bahagia. Hidupku akan menjadi semakin puas. Karena apa? Bagi dia nilai hidup yang penting adalah uang. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia berkata, Tuhan, kalau ada orang yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini perubahan besar bagi seorang yang seperti Sakyus, yang dulunya uang dianggap yang terpenting. Wah, tidak mungkin bisa dengan mudah berkata, aku bagikan uangku, aku kembalikan orang yang pernah kuperas 4 kali lipat. Tidak mungkin, karena bagi Sakyus semua itu milikku, milikku dan milikku. Makin bisa, kalau bisa makin dapat sebanyak-banyaknya. Orang lain emangnya gua pikirin. Orang lain masa bodoh, orang lain mau susah, orang lain mau menderita, orang lain mau butuh bantuan, aku tidak peduli. Yang penting diriku kaya dan semakin kaya. Tapi ketika berjumpa Tuhan Yesus, Sakyus diubahkan. Cara pandangnya terhadap kehidupan juga diubahkan. Mengapa? Karena sekarang dia tahu keselamatan yang Tuhan anugerahkan jauh lebih penting, jauh lebih bernilai
daripada uang yang hanya merupakan penunjang kehidupan. Ya, itu yang kedua. Jadi hal yang bernilai dalam hidup kita yang kedua adalah keselamatan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Yang pertama adalah kehidupan, itu yang bernilai dalam hidup kita. Yang kedua adalah keselamatan. Yang ketiga yang bernilai di dalam hidup kita adalah keluarga. Sekali lagi, keluarga. Keluarga juga adalah anugerah Tuhan. Ya, keluarga yang kita miliki itu juga adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah bisa memilih kita ada di keluarga yang bagaimana. Waktu kita lahir, kita nggak bisa milih. Saya mau ada di orang tua yang seperti ini, orang tua yang kaya, orang tua yang punya kedudukan tinggi, orang tua yang populer, yang terkenal. Saya mau milih ada di kehidupan orang tua yang seperti itu, lahir di keluarga yang seperti itu. Nggak bisa, so. Kita nggak bisa milih. Ya, tahu-tahu kita sudah ada di kehidupan yang seperti kita ada, punya orang tua seperti yang kita punya. Ya, kita nggak bisa milih. Tapi percaya bahwa keluarga di mana Tuhan menempatkan kita ada di sebuah keluarga, tentu sekali lagi ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Tuhan ingin supaya kita boleh jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Bukan kebetulan Tuhan tempatkan kita di sebuah keluarga, karena keluarga itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Ya, Amsal pasal 18 di ayat yang ke-22. Kita lihat Amsal pasal 18 di ayat yang ke-22. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenang Tuhan. Siapa mendapat istri? Istri ini bicara pasangan hidup, ya, bukan cuma istri tapi juga termasuk suami. Siapa dapat pasangan hidup itu berarti mendapat sesuatu yang baik. Itu anugerah dari Tuhan, dan ia dikenang Tuhan. Ya, satu ayat lagi kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 128. Mazmur pasal 128 di ayat yang pertama mulai. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama mulai. Perikopnya berjudul berkat atas rumah tangga. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mengapa dikatakan bahagia? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di jalan Tuhan. Ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, maksudnya melihat cucu, cicit, damai sejahtera atas Israel. Dikatakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup di jalan Tuhan, dikatakan dia berbahagia. Mengapa bahagia? Dikatakan di ayat yang keempat, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki, para pria, para suami, para bapak yang takut akan Tuhan. Kehidupan kita akan diberkati. Salah satunya diberkati dengan rumah tangga, keluarga yang indah di dalam Tuhan. Istri dikatakan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Pohon anggur yang subur ini sesuatu yang menyukakan, sesuatu yang menyenangkan.
Jangan sampai ya istri jadi onak duri. Nah, kalau jadi onak duri ini sesuatu yang menyakitkan, ya, nusuk-nusuk, ya, melukai. Ya, tapi ini dikatakan jadi pohon anggur yang subur. Wah, menyukakan, menyenangkan. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun, ya, tunas pohon zaitun yang bisa bertumbuh dengan baik juga menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyukakan. Itulah berkat bagi orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa keluarga yang kita miliki, keluarga yang ada dalam hidup kita, itu adalah anugerah Tuhan. Sudahkah kita menganggap bahwa keluarga adalah nilai kehidupan yang sangat penting dalam hidup kita? Ada banyak orang karena mungkin bekerja, tidak salah ya, kerja tidak salah, tapi karena bekerja begitu rupa, dia mengabaikan keluarga, dia tidak memperhatikan keluarga. Ya, keluarga dianggap pokok yang penting aku bisa kasih uang, aku bisa beri uang buat istriku, buat anak-anakku, cukup. Yang lain tidak penting, yang lain tidak perlu. Padahal bagi anggota keluarga itu bukan hanya uang yang penting, tapi uang memang penting, ya. Tapi uang bukan yang terpenting. Ada banyak istri anak-anak yang sudah diberi uang melimpah, uang begitu banyak, tapi tidak mendapat perhatian, tidak mendapat kasih sayang. Apa yang terjadi? Keluarganya pecah, keluarganya hancur, keluarganya berantakan. Istri sibuk di luar, sampai akhirnya punya PIN. Ya, PIN itu maksudnya pria idaman lain. Karena mungkin merasa suami tidak perhatikan aku, di luar ketemu sama pria lain. Pria itu kok bisa memberi perhatian ya. Pria itu bisa memuji, pria itu bisa memperhatikan. Suamiku tidak pernah mempedulikan aku. Cuma taunya ngasih duit, ngasih duit. Tapi tidak pernah mempedulikan aku, tidak pernah perhatian sama aku, tidak pernah menunjukkan sayang sama aku. Akhirnya istri kecantol sama PIN, ya. Awalnya cuma teman, lama-lama bukan teman, tapi teman jadi mesra. Teman tapi mesra. Lama-lama bukan teman tapi mesra, lama-lama jadi PIN, pria idaman lain. Hancurlah sudah keluarga rumah tangga. Anak-anak juga begitu. Anak-anak taunya cuma duit. Ya memang uang dibutuhkan, tapi uang bukan segalanya. Kalau anak-anak tidak mendapat perhatian, anak-anak tidak mendapat kasih sayang, apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak menjadi broken. Lari dari rumah, keluar dari rumah, lebih suka berada di luar daripada di rumah. Kalau di rumah, sukaannya mengunci diri di kamar. Tidak mau kumpul, ngomong-ngomong dengan papa, mama, tidak mau. Begitu pulang sekolah, langsung masuk kamar dikunci. Keluar cuma waktu makan. Ya. Selebihnya mengunci diri, mengurung diri di kamar. Atau selebihnya lebih banyak berada di luar rumah dengan teman-teman. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa saudaraku, uang itu bukan segalanya. Ya, jadi kalau ada orang laki-laki, para pria, para bapak-bapak yang menganggap bahwa untuk keluarga saya yang terpenting adalah tak beri uang. Saya mau kasih tahu ya, uang bukan segala-galanya. Memang uang dibutuhkan, tapi uang bukan segalanya. Keluarga kita, anggota keluarga kita juga membutuhkan hal-hal yang lain selain uang. Butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh kepedulian. Ya, nah kembali Alkitab berkata, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 128 tadi ya, istrinya, anak-anaknya, ya, suaminya juga termasuk menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Sehingga kalau kumpul di dalam keluarga itu senang, menanti kapan ya bisa kumpul sama keluarga, kapan ya bisa pergi sama keluarga. Wah, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, dinanti-nantikan.
Jangan sampai lebih suka pergi dengan teman, lebih suka pergi dengan orang lain daripada pergi dengan keluarga. Ini cilaka. Ya, ini berarti nilai kehidupan sudah mulai menyimpang. Arah hidupnya jadi salah. Padahal keluarga adalah hal yang bernilai dalam hidup kita. Ya, jadi yang ketiga yang bernilai dalam hidup kita adalah keluarga. Nah, karena itu mari kita mau perhatikan keluarga kita. Kita mau berjuang untuk membangun keluarga kita. Membangun itu bukan hal yang mudah. Menghancurkan gampang. Cuman butuh mungkin 1 jam, 1 hari, keluarga bisa hancur. Tapi membangun keluarga itu butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan ada seseorang pernah berkata membangun keluarga itu sampai mati. Jadi upaya perjuangan bangun keluarga itu sampai mati. Jadi tidak ada orang yang bisa berkata, "Oh Pak, saya sudah berhenti membangun keluarga karena keluarga saya sudah cukup bahagia. Ya, saya sudah usia 50-60 tahun, saya berhenti Pak bangun keluarga, cukup sudah." Keliru. Bangun keluarga itu harus terus dilakukan. Karena apa? Di usia yang lanjut pun tetap harus membangun keluarga. Saya mendengar satu cerita, ada kakek-kakek, nenek-nenek usia 70-an, ya 70-an itu kan sudah cukup lanjut usia, ya 70-an, ya, tapi masih bisa suka pergi dengan lawan jenis yang lain. Jadi suka pergi dengan lawan jenis yang lain, ya, pasangan hidupnya ada ikut pergi dengan lawan jenis yang lain. Pergi nonton bareng, jalan-jalan bareng. Katanya kami cuma teman kok, kami tidak selingkuh, kami cuma teman. Tapi perginya berdua. Lah kok bisa pergi berdua? Iya, ketemu karena reuni. Nah, ini reuni ini bahaya ya. Biasanya waktu reuni ketemu teman lama. Nah, kebetulan teman lama yang baru ketemu ini dulu pernah jadi pacar, katanya gitu ya. Nah, waktu jadi pacar jadi nostalgia. Iya ya, dulu waktu SMA kamu pacarku, dulu kita pernah bangun hubungan. Sekarang gimana kabarmu? Yang satu bilang, "Oh, aku punya suami, aku punya anak, aku punya cucu." Karena sudah umur 70-an ya. Yang satunya bilang, "Oh iya, aku punya istri, aku punya anak, aku punya cucu." Tapi sama-sama ngomong, "Aku tidak bahagia. Suamiku tidak memperhatikan aku, istriku tidak memperhatikan aku, anak-anakku tidak peduli sama aku, mereka sibuk." Wah, 2 orang yang kesepian ketemu waktu reuni, CLBK, cinta yang lama bersemi kembali. Tuh, kelihatannya sepele, tapi ini bisa terjadi. Dan akhirnya 2 orang ini suka nonton bareng, suka pergi bareng. Pasangannya nggak diajak, kayak ngedit, engkau mak 70 tahunan ngedit. Waduh, saya waktu dengar cerita ini saya kode-kode, saya bilang dunia memang sudah gila. Nah, ini kan sudah bawa kuburan, kan sudah 70 lebih kan sudah bawa kuburan. Nah, kok bisa ngedit, Kalau anaknya tahu, cucunya tahu, bisa kode-kode, Katanya kok, mak, nggak sadar, Ya, kalau 70-an bisa kayak gitu, Nah, yang umur di bawah itu juga mesti waspada. Jangan bilang, "Oh Pak, kalau saya tidak mungkin. Saya ini suami yang setia, saya ini istri yang setia." Tunggu dulu. Alkitab berkata, siapa yang menyangka dirinya tegak berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 berkata demikian. Ya, jadi kalau merasa dirinya adalah suami yang baik, istri yang baik, hati-hati. Kita mesti terus membangun keluarga. Karena membangun itu harus kita lakukan sampai kapan? Sampai mati. Kalau nggak membangun sampai mati, nanti bisa retak kehidupan keluarga rumah tangga. Ya, waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, mujizat yang pertama kali Tuhan buat adalah mengubah air menjadi anggur. Tuhan melakukan mujizat ini di tengah-tengah pesta kawin. Pesta kawin ini bicara tentang keluarga. Ternyata perhatian Tuhan kepada keluarga itu begitu besar.
Sampai mujizat yang pertama Tuhan buat itu bukan di tengah-tengah pekerjaan, bukan di tengah-tengah bisnis, tapi di tengah-tengah keluarga. Waktu mereka kehabisan anggur, anggur ini bicara tentang kesukaan. Sementara pesta, anggurnya hampir habis. Nah, di kehidupan keluarga kan juga begitu. Seringkali kehidupan keluarga kesukaannya semakin hari semakin berkurang. Waktu pertama kali ya ketemu lalu membangun hubungan, katanya anak-anak muda bilang pacaran, menggebu-gebu, berapi-api, ya, lalu lanjut masuk lamaran, pertunangan, waduh, cintanya membara, ya, sampai katanya cinta itu buta. Tai kucing pun dirasa coklat sebenarnya. Waduh, saya berharap jangan sampai ya anak-anak Tuhan cinta itu buta. Cinta nggak boleh buta. Itu jadi cinta yang konyol, cinta yang bodoh. Ya, karena waktu kita mengasihi seseorang, kita mesti tetap buka mata. Kita mesti lihat, ya, apakah benar ini calon dari Tuhan, ya, yang Tuhan sediakan buat saya. Jangan sampai mengambil keputusan lalu menyesal. Aduh, tahu waktu itu dulu aku nikah sama si A, nikah sama si B, ya, orang itu lebih baik, orang itu lebih begini, ini, maaf bicara ya, bujuku situ, nyesel. Jangan, keputusan kan kita sudah buat. Kalau kita sudah buat keputusan, kita harus siap menanggung konsekuensinya. Jadi karena itu para anak muda dengar baik-baik, sebelum ambil keputusan, doakan, pikirkan, pertimbangkan, buka mata lebar-lebar. Sebelum nikah ya, buka mata lebar-lebar. Diselidiki, dicari tahu, didoakan pasangan, calon pasangan saya ini benar-benar seperti yang Tuhan mau atau tidak. Ingat firman Tuhan berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu. Hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan, seimbang. Sepadan, seimbang itu bicara bukan cuma soal terang dan gelap saja, tapi juga ada banyak yang lain harus seimbang. Yang satu sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang satu tidak sungguh-sungguh. Repot saudara kalau menikah seperti ini. Nanti akhirnya ketarik, yang tidak sungguh-sungguh ketarik. Yang sungguh-sungguh ketarik, karena mau membawa orang sungguh-sungguh itu berat. Tapi mau membawa orang jadi tidak sungguh-sungguh itu gampang. Karena apa? Menyenangkan daging. Menyenangkan daging itu gampang, saudara. Tapi kalau melawan keinginan daging itu sulit. Jadi memenangkan dibawa sungguh-sungguh sama Tuhan itu tidak gampang. Nah, kalau jadi pasangan yang tidak seimbang seperti ini, wah berat membangun keluarga. Tapi bagi para suami istri yang sudah menikah, ya sudah, kita sudah buat keputusan. Alam membenci perceraian. Sekarang bangun keluarga dengan baik. Belajar terus hidup di dalam kebenaran. Jadi berkat di tengah keluarga. Tuhan punya rencana melalui hidup kita. Kita boleh bawa suami kita boleh bawa istri kita boleh bawa anak-anak kita untuk hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Karena demikianlah orang laki-laki ataupun orang perempuan yang diberkati Tuhan. Karena hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Terus berjuang membangun keluarganya. Ya, jadi mari Bapak Saudara, ya kita memahami bahwa ternyata salah satu nilai kehidupan yang penting dalam hidup kita adalah keluarga. Perhatikan keluarga kita. Ya, para orang tua adalah wakil Tuhan buat anak-anak. Kita harus memperhatikan anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab atas anak-anak kita. Tapi tentunya bertambah umur, ya, anak-anak merasa makin dewasa, apalagi sudah bisa kerja sendiri, apalagi bisa sudah berumah tangga. Nah ini memang ya orang tua jadi semakin terbatas. Tapi tetap orang tua memberi nasihat, tentunya dengan porsi yang benar, dengan bijak, dengan hikmat Tuhan. Kita tetap beri nasihat kepada anak-anak kita. Karena kita adalah wakil Tuhan buat anak-anak kita, ya, supaya kita boleh membawa anak-anak kita jadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Nah, jadi itulah 3 nilai kehidupan yang penting di dalam hidup kita.
Yang pertama dikatakan adalah kehidupan itu sendiri, karena hidup adalah anugerah. Kalau Tuhan anugerahkan kehidupan, Tuhan pasti sediakan juga penunjang kehidupan. Yang kedua adalah keselamatan, sesuatu yang tidak ternilai, yang sangat berharga, diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan yang ketiga adalah keluarga atau rumah tangga. Mujizat yang Tuhan buat pun yang pertama di keluarga, di perjamuan kami. Bangun, perhatikan keluarga rumah tangga kita, karena keluarga rumah tangga adalah salah satu nilai kehidupan yang penting dalam hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kiranya Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama mengerti bahwa ternyata ada 3 nilai kehidupan yang sangat penting dalam hidup kita, yang perlu kita perhatikan dengan sungguh, sehingga arah hidup kita benar, tujuan yang seharusnya bisa kita capai dalam hidup kita. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan para pelayan mimbar kembali maju ke depan. Demikian juga para pelayan perjamuan kudus, kita bersiap diri untuk sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari katakan bersama. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua, menanggung semua dosaku, berikan hidup, menggantikan diriku, bukan karena perbuatan, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidup?
Tuhan datang kepada kami sekalian pagi hari, mengingatkan kami, menasehati kami, membuat kami mengerti sebagai umat-umat Tuhan ada nilai-nilai kehidupan yang penting, bahkan sangat penting di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengerti nilai kehidupan yang penting, bahkan yang sangat penting dalam hidup kami. Yang pertama adalah kehidupan itu sendiri. Kalau hidup sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, maka penunjang kehidupan, talenta, kesehatan, berkat, pasti Tuhan akan sediakan buat kami. Karena Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup setiap umat. Kalau kami umat Tuhan mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka pasti janji-Mu berkata, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikian juga Tuhan, keselamatan adalah nilai kehidupan yang sangat penting buat kami. Terlalu mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan kekayaan yang bagaimanapun besarnya. Engkau rela datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menganugerahkan keselamatan buat setiap kami, sehingga kami yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah sesuatu yang sangat penting. Kami mau pelihara, kami mau terus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan terus hidup di dalam jalan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga rencana Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan buat kami itu boleh tergenapi, itu boleh terjadi dalam hidup kami. Demikian juga keluarga adalah nilai kehidupan yang penting buat kami umat Tuhan. Engkau memperhatikan keluarga, bahkan Engkau melembagakan pernikahan. Sejarah kehidupan manusia di dunia tidak diawali dengan kejatuhan dalam dosa, tetapi sejarah kehidupan manusia diawali dengan pernikahan. Engkau yang berinisiatif menciptakan perempuan, menciptakan Hawa untuk Adam, untuk pria, menjadi penolong yang sepadan. Engkau Tuhan yang tahu kebutuhan manusia. Engkau Tuhan yang berinisiatif untuk membangun dan melembagakan pernikahan. Karena itu biarlah kami umat Tuhan mengerti hal ini. Kami perhatikan keluarga kami. Kami terus berupaya membangun keluarga rumah tangga kami. Tidak berhenti di tengah jalan. Karena pernikahan bersifat seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Itulah janji nikah. Ampuni kami kalau ada kami umat-umat Tuhan yang memandang rendah pernikahan. Kami menganggap bahwa nilai kehidupan pernikahan itu sesuatu yang tidak penting. Ampuni kami Tuhan. Sadarkan kami bahwa Engkau sungguh memperhatikan dan memperdulikan pernikahan. Karena Tuhan, bila sama-sama kami belajar, kami mau berjuang untuk membangun keluarga rumah tangga kami di dalam takut akan Tuhan. Mungkin saat ini ada anggota keluarga kami yang kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau bahkan mungkin belum percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kami sudah membuat keputusan untuk menikah, ada konsekuensi, ada harga yang harus kami bayar. Sekarang waktunya bukan kami mengeluh, bukan kami bersungut-sungut, bukan kami menyalahkan Tuhan, tapi sekarang waktunya untuk kami lakukan bagian kami. Kami mau berupaya, kami mau berjuang, kami mau membangun keluarga yang sehat, keluarga yang benar, keluarga yang seperti yang Tuhan mau. Karena di dalam Tuhan, kesukaan itu semakin hari semakin bertambah. Kalau orang dunia berkata, anggur hanya enak di depan, tapi tambah lama tambah habis. Tapi di dalam Tuhan, anggur yang terbaik itu dihidangkan yang paling belakang. Bicara bahwa kesukaan dalam keluarga semakin hari semakin bertambah.
Kalau itu belum terjadi dalam hidup kami mesti koreksi diri kami. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang perlu kami benahi dalam keluarga kami. Siang hari ini biarlah Roh Kudus berkata-kata atas setiap umat Tuhan yang hadir, termasuk hamba. Sama-sama kami berjuang, sama-sama kami belajar untuk membangun keluarga seperti yang Tuhan mau. Kami jadikan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam keluarga rumah tangga kami. Kalau semua mau tunduk kepada apa yang Tuhan mau, maka kami percaya kami akan bisa membangun keluarga yang benar, keluarga yang sehat, keluarga yang indah, keluarga yang harmonis di dalam iman dan takut akan Tuhan. Sehingga suami, istri, anak-anak, bahkan menantu, cucu-cucu, semua boleh menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau terus akan berkata-kata, Engkau terus akan mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, jika kami boleh mengerti nilai kehidupan yang sangat penting dalam hidup kami, jika kami boleh punya arah hidup yang benar, dan kami sampai kepada tujuan yang benar yang Tuhan tetapkan buat kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami dan kami mohon pengampunan Tuhan. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, perkataan kami, pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jikalau kami sungguh-sungguh merendahkan diri memohon pengampunan-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, jika kami dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan perjamuan kudus. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima ayat firman Tuhan dibaca, disiapkan, dibuka, ya, lalu bangkit berdiri supaya dapat diketahui oleh para pelayan perjamuan kudus yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, bersiap dan bangkit berdiri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan lewat satu pujian. Kasih Allahku sungguhlah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban dari orang aku, ada kasih seperti kasih. Sekarang kasih disiapkan firman Tuhan dibaca, lalu disiapkan.
besar dan ajaib. Engkau rela mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa kami, menggantikan hukuman atas dosa kami, sehingga Engkau menganugerahkan keselamatan buat kami yang percaya. Karena itu Tuhan, kami mau kerjakan, kami mau pelihara, kami mau jaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan terus belajar hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan siang ini telah melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Tubuh yang dihancurkan demi menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Hallelujah.
saudara-saudaramu pagi ini. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan yang baru sudah mengalir atas kami. Kuasa-Mu bekerja atas hidup kami, kasih-Mu melimpah atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Bahkan jikalau ada yang sakit, kami percaya oleh bilur Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, dengan iman yang teguh, kami tetap percaya, kami tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai kehidupan kami untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati rencana adik-adik, anak-anak sekolah minggu Rahel Kids akan merayakan Natal di panti asuhan. Mereka rindu jadi berkat buat anak-anak panti asuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, semua persiapan boleh berjalan dengan baik sampai pada hari H pelaksanaan, anak-anak boleh datang ke panti asuhan dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke pekerjaan studi kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa.